Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Milyadi Sukri dengan NIM 2410111140 dari kelas IK 24B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma penjadwalan round robin atau biasa disebut RR. Baik, eh, kita mulai dari pengertian algoritma round robin dulu. Round robin atau RR ini adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang digunakan untuk membagi waktu proses secara adil. Pada algoritma ini, setiap proses dijalankan dalam jangka waktu tertentu yang disebut time quantum atau time slice, misalnya 2 ms, 5 ms, dan lain-lain. Jika proses belum selesai dalam waktu itu, maka proses tersebut diantrikan kembali ke belakang CPU, diberikan ke proses berikutnya. Adapun tujuan round robin atau RR ini adalah memberikan keadilan, semua proses dapat mendapat kesempatan CPU, cocok untuk sistem time sharing misalnya US multitasking, dan menghindari proses menunggu terlalu lama. Adapun langkah-langkahnya adalah semua proses yang siap dijalankan dimasukkan ke dalam antrian atau ready queue. CPU akan mengambil proses pertama dari antrian atau biasa disebut FIFO, first in first out. Proses dijalankan selama waktu tertentu yang sudah ditentukan, disebut time quantum atau time slice. Jika proses selesai sebelum time quantum habis atau proses keluar, dan jika proses belum selesai ketika time quantum habis, proses dikembalikan ke akhir antrian. CPU melanjutkan ke proses berikutnya di antrian. Langkah ini terus berulang sampai semua proses selesai. Intinya, setiap proses dapat jatah waktu CPU bergantian secara adil. Itu tadi adalah cara kerja algoritma round robin atau RR. Selanjutnya adalah karakteristik dari round robin ini. Karakteristiknya adalah seperti jenis antrian atau FIFO, first in first out, time quantum. Setiap proses diberi jatah waktu sama. Preemptive scheduling, proses bisa dipotong di tengah jika kuantum habis. Ideal fair, semua proses mendapat kesempatan CPU yang sama. Responsif, cocok untuk sistem multitasking. Team sharing, banyak context switch jika kuantum kecil, sering terjadi pergantian proses menyebabkan overheat. Tergantung kuantum kecil respon cepat tapi boros switching. Kuantum besar mirip FCFS dan kurang adil, digunakan dalam US modern, misal Linux, Windows Task Scheduling. Selanjutnya kita akan melangkah ke kelebihan atau keuntungan Robin Round. Adapun keuntungannya, yang pertama adalah adil untuk semua proses atau biasa disebut fairness. Setiap proses mendapat jatah waktu CPU yang sama sehingga tidak ada proses yang dimonopoli. Semua proses digilir secara bergantian. Yang kedua, responsif untuk pengguna. Waktu respon cepat karena setiap proses mendapat giliran secara teratur. Cocok untuk sistem multitasking dan time sharing seperti US modern. 3. Mencegah proses kelaparan atau no starvation. Tidak ada proses yang menunggu terlalu lama karena proses pasti diproses secara bergiliran. Yang keempat, sederhana dan mudah diimplementasikan. Struktur antrian FIFO membuat algoritma ini mudah diterapkan di sistem operasi. Yang kelima, cocok untuk sistem interaktif. Sering digunakan untuk sistem terminal multi-user, PC multitasking, sistem operasi modern seperti Linux,
Unix, dan Windows karena menjaga keseimbangan antara performa dan responsivitas. 6. Mendukung preemptive scheduling. Proses dapat dihentikan sementara jika time kuantum habis, memastikan CPU tidak dikuasai satu proses saja. Adapun kekurangan dari algoritma round robin adalah satu, terlalu banyak konteks switching. Jika time kuantum terlalu kecil, proses sering bergantian. Sistem banyak melakukan konteks switch. Dampaknya, penggunaan CPU meningkat untuk pergantian proses, bukan untuk eksekusi tugas atau overheat tinggi. 2. Performa sangat bergantung pada time kuantum. Kuantum terlalu kecil, sistem lambat karena terlalu sering switching. Kuantum terlalu besar, mirip FCFS, proses yang panjang mendominasi, sulit menentukan nilai kuantum yang pas. Yang ketiga adalah waiting time bisa tinggi jika proses banyak. Semakin banyak proses dalam antrian, semakin lama proses menunggu gilirannya. Meskipun semua tetap mendapat giliran, sistem tetap adil, tapi waktu tunggu total bisa besar. Yang keempat, tidak mengutamakan proses prioritas. Semua proses dianggap sama. Jika ada proses penting atau kritis waktu, tetap harus ikut antrian. Kurang cocok untuk sistem yang memerlukan prioritas tinggi. Yang kelima, time sharing bukan throughput maksimal. RR lebih mementingkan responsivitas bukan kecepatan menyelesaikan banyak proses. Kadang throughput lebih rendah dibanding SGF atau priority scheduling.